Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak, di sini mohon maaf dulu, mungkin mengganggu waktu Bapak. Di sini saya mau berdiskusi bersama Bapak. Kebetulan saya lagi mengikuti guru penggerak. Di situ saya ada tugas di modul 3.1 tentang demokrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin nanti bisa menjadi referensi saya tentang pertanyaan menjadi seorang pemimpin. Ya. Baik Pak, yang pertama sini pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih Pak Mahyar. Sebenarnya kalau kita mencermati itu tidak sulit mengidentifikasinya ya, karena dia hanya ada dua. Iya. Kalau bukan dilema etika ya bujukan moral. Kalau dilema etika kan jelas ide instrumennya. Kalau ini yang kita pilih benar, yang ini kita pilih juga benar, walaupun ada yang mungkin yang kita namanya juga memilih pasti ada yang korban, tapi tetap dua-duanya benar. Kemudian kalau memang bujukan moral ya berarti antara yang benar dan salah. Jadi itu saja mengidentifikasinya. Keputusannya benar, tapi keputusannya salah. Oke, berarti sama seperti bujukan moral. Iya, baik Pak. Itu saja cara saya kalau saya pribadi ya. Iya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau yang saya lakukan, saya lebih memilih ke dampak terakhir dari sebuah keputusan itu bagaimana. Ada yang dampaknya kecil, hanya untuk kalangan tertentu, tapi ada juga yang dampaknya lebih besar untuk masyarakat luas, kemaslahatannya, kemudian nilai prosesnya lebih besar. Saya lebih memilih itu. Dan mungkin tidak terlalu terikat dengan indikator-indikator yang lain. Iya, tidak terikat dengan indikator yang lain. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Saya mungkin termasuk orang yang tidak taat prosedur ya Pak. Iya. Keputusan itu saya ambil berdasarkan konteks. Jadi kalau konteksnya ya darurat, instan, spontan, ya selesaikan dengan spontan dengan instan yang bisa kita laksanakan. Tapi kalau memang ada nanti kasus-kasus yang lebih besar, ya kita mungkin membutuhkan partisipasi tim atau pihak luar, ya otomatis kita mungkin mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan konteks itu. Tapi secara umum kalau saya di sekolah tidak terlalu terikat dengan prosedur itu membuat kita lama itu. Berarti sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, Pak ya? Iya, instan saja. Iya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya sulit menjawabnya apa karena tidak ada satupun yang efektif untuk semua situasi. Iya. Jadi untuk mengambil keputusan saya lebih bersifat situasional. Kalau kasusnya seperti ini bentuknya yang lebih efektif. Jadi dengan membaca itu semuanya efektif. Iya. Karena kasus kan beda-beda juga. Jadi kalau kita buat ini metode yang paling efektif, tapi untuk kasus yang lain dia tidak efektif, maka kita lebih membaca ke situ. Jadi saya situasional saja. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang hadapi? Pada saat kita mengambil keputusan itu kan berarti resiko. Iya. Jadi pemimpin itu adalah identik dengan pengambilan keputusan, dan keputusan itu konsekuensinya adalah risiko. Jadi kalau kita sudah memutuskan sesuatu siap dengan risiko. Nah, kalau demikian halnya, tantangan pertama itu adalah tantangan perasaan. Iya. Kita ini kan manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial. Yang kita putuskan itu benar, tetapi orang yang terlibat dalam kasus itu pasti membaca kita, begininya saya. Mengapa diputuskan begini? Mengapa anggapannya? Walaupun sebenarnya ini juga benar, tetapi perasaan ini begitu kental yang saya rasakan kalau kita sudah mengambil sebuah keputusan. Mungkin Pak Mahyar juga memutuskan yang mana yang benar, si A, si B, tapi dua-duanya juga benar. Pasti pada saat kita memutuskan itu tekanan perasaan selalu ada. Memang harus ada tekanan batin itu. Kalau yang saya alami itu yang pertama. Dan yang lain banyak lagi ya. Nggak mungkin tidak selesai kita coba kalau kita ungkap ya satu-satu. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Ini unit kerja kita kan di sekolahnya Pak. Iya. Sekolah itu unit kecil. Jadi kalau ada kasus, ada masalah, dia tidak bisa diendap. Iya. Harus cepat selesai dan jadwal itu membuat kita malah membuang waktu, tidak efektif, banyak waktunya sih. Jadi kalau saya tidak saya pakai itu. Iya. Kalau ada kasus selesaikan, kalau memang itu sifatnya kecil dan mudah kita selesaikan. Tapi kalau mungkin ada kasus-kasus yang agak besar yang melibatkan pihak luar, maupun pihak pemerintahan, atau mungkin orang tua murid, atau mungkin pihak lain di luar sekolah, otomatis mungkin kita harus juga membuat jadwal karena mereka harus datang sesuai dengan waktu mereka. Dan seperti kita umpamanya menghadap ke dinas ada masalah, otomatis kita tergantung daripada jadwalnya kepala dinas. Berarti tergantung dengan keadaan dan situasi ya Pak ya. Kalau sudah melibatkan pihak luar, tapi kalau internal sekolah langsung instan. Langsung instan Pak ya. Baik Pak. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang membantu? Yang pertama percaya pada diri sendiri ya. Iya. Bahwa sebagai seorang pemimpin itu keputusan politik. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sekolah kami itu ada tim awalnya tim pengembang, Iya. tim pengembang, tetapi sekarang sudah saya jadikan sebagai tim serba serba bisa ya. Serba bisa ya. Kalau ada masalah-masalah saya turunkan ke tim, kalau itu sifatnya kecil dan mudah diselesaikan, yang ringan-ringan saya tidak lagi mencampur itu. Jadi saya lemparkan ini biasanya dipimpin oleh Ibu Wakil. Nanti kasusnya ini, Ibu Wakil yang memilih anggotanya siapa? Oh ini wali kelas, ini guru, ini TU yang saya ambil sebagai tim. Walaupun nanti setelah mereka musyawarah mereka tetap minta petunjuk. Pak sudah kami rumuskan begini, mohon petunjuk. Itu tetap kita berikan. Tapi sangat enjoy sekarang Pak. Iya. Nah, baik Pak, kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan? Dengan teman-teman yang lain juga pernah saya sampaikan bahwa pelajaran yang paling berharga itu adalah keberanian. Iya. Kalau seorang pemimpin itu ya memang harus berani. Iya. Jadi pada awalnya mungkin kita tidak terbiasa memutuskan, ragu-ragu bagaimana, tapi begitu lama-lama kita menjadi berani dan ini sebenarnya kunci. Iya. Pada saat kita ragu-ragu otomatis berlarut masalah itu. Tapi ya putuskan saja seperti saran ke pemimpin. Jadi nilai keberanian itu sekarang sudah mendarah daging, jadi kita tidak ada ragu-ragu, tidak ada takut ada masalah, putuskan. Resiko apapun nanti terjadi kita memang sudah siap. Iya. Artinya di sini kita harus berani dan jangan ragu-ragu Pak ya mengambil sebuah keputusan. Iya. Dan nilai itu yang tertanam di hati saya. Kalau kita ungkit lagi nilai yang lain, nilai kekeluargaan, nilai integritas dan sebagainya memang masih banyak. Tapi kalau saya secara pribadi itu di atas nilai yang lain, keberanian itu. Nah, baik Pak, terima kasih atas bincang-bincang Bapak. Mungkin apa yang kita bicarakan tadi yang Bapak sampaikan bisa menjadi referensi saya ke depannya, atau nanti ke depannya saya menjadi calon pemimpin juga seperti Bapak. Ini tidak saya lupakan dan saya ingat apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak, saya mohon pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, saya juga mendoakan Bapak bisa lulus mengikuti kegiatan CGT ya. Amin Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apakah Bapak ada yang bisa dibantu? Baik Bu, begini Bu, kebetulan saya kan sekarang lagi mengikuti juru penggerak Bu. Di sini saya ada tugas di modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual. Pengambilan keputusan berbasis nilai kewajiban sebagai seorang pemimpin. Saya rasa saya mau berdialog bersama Ibu, mengambil sedikit pengalaman Ibu karena Ibu kan sudah lama juga memimpin sekolah. Kira-kira ada waktunya Bu beberapa menit berdialog sama saya Bu? Alhamdulillah, insya Allah ada untuk Bapak. Kita mungkin sekitar 15 menit ada waktu untuk saya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama. Ya, baik Bu. Nah, di sini ada pertanyaan saya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dari sekolah Ibu? Kalau dari selama ini untuk mengidentifikasinya biasanya kan kita mendapat masukan dari guru, juga dari wali murid serta dari siswa sendiri. Jadi itu sebagai bahan identifikasi kita, sehingga kasus-kasus tersebut kita jadikan
bahan untuk dalam mengambil sebuah kebijakan. Kasus tersebut menjadi bahan untuk mengambil sebuah kebijakan Iya. ya. Nah kemudian selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Pak, kalau saya biasanya kalau di sekolah itu selalu menggunakan azas musyawarah dan mufakat, Iya. tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi, selalu mengutamakan kepentingan bersama. Jadi selalu kalau ada kasus-kasus kita dikondisikan dalam keadaan seperti itu, kita selalu melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik untuk semua. Ya, berarti harus ada musyawarah dan mufakat Bu ya. Iya. Nah kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Langkah-langkahnya kalau kita menghadapi kasus-kasus yang bersifat diterima yang seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya pertama kita selalu melibatkan guru-guru kita di sekolah. Setelah itu mungkin kalau berkaitan dengan murid-murid kita mengundang komite dan program lainnya. Kalau menyangkut ke masalah atau keamanan sekolah, biasanya kita menggunakan lingkungan sekitar lah, baik nanti ada desa atau pemuda yang terlibat dalam kegiatan seperti itu. Artinya Melibatkan semua stakeholder. Iya, warga sekolah lah Bu ya, Iya. kita sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau pada kasus-kasus dilema etika itu sangat efektif apabila kita melakukannya berdasarkan musyawarah. Iya. Karena kalau hanya berdasarkan pemikiran kita sendiri atau hanya pemikiran beberapa, itu kan mungkin bahan pertimbangannya kurang. Jadi ketika kita bersama-sama mengambil kebijakan, kita juga bersama-sama mempertanggungjawabkannya, maka kemungkinan besar masalahnya dapat teratasi dengan baik. Iya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya pada kasus-kasus dilema etika itu kita selalu berhadapan dengan kondisi pro dan kontra. Jadi ada beberapa kelompok yang mungkin akan mendukung kebijakan kita dan ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi berdasarkan itu semua kita kembalikan lagi semua keputusan kita ambil berdasarkan musyawarah atau keputusan bersama, dan keputusan bersama itu juga berdasarkan pertimbangan kepentingan orang banyak. Jadi jangan untuk karena mempertimbangkan satu orang kita merugikan orang yang lebih banyak. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berbentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya berhadapan dengan kasus dilema etika itu biasanya kita jadwalkan Pak. Kan nggak bisa kita selesaikan secara langsung, apalagi mungkin kalau kita dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Jadi ketika kita jadwalkan, kita sudah merancang apa yang kita bicarakan, kita juga sudah melibatkan orang-orang yang perlu kita libatkan, yang dapat mengambil kebijakan. Jadi kalau untuk saya biasanya kasus-kasus seperti itu selalu diselesaikan dengan penjadwalan. Ya, yang artinya direncanakan penyelesaian. iya, harus ada jadwal ya untuk menyelesaikan sebuah kasus. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau ditanya adakah seseorang itu biasanya kalau saya sebenarnya bukan juga kita tidak memunafikan orang lain ya, tetapi biasanya tidak tergantung Pak, tidak tergantung dengan seseorang atau sebahagian orang, tapi selalu dikembalikan bahwa keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu
berdasarkan hasil musyawarah dan keputusannya harus bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Jadi tidak hanya tadi mendengar hanya satu atau dua orang, masukan dua orang saja. Ya baik Bu, di sini ada satu pertanyaan lagi Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ikuti dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Pelajarannya kalau dalam mengambil keputusan itu sebenarnya kita harus dalam kondisi emosional yang stabil. Itu yang pertama. Ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam etika, pertama tadi kondisi emosional kita harus stabil, kita harus melibatkan beberapa orang yang memiliki kepentingan, juga harus melakukannya dengan musyawarah. Kita tidak boleh mengambil keputusan atas keinginan kita. Jadi harus keputusan itu harus untuk kebaikan semua pihak. Sebagaimana upaya kita ketika mengambil keputusan itu sebisanya itu meminimalisir kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau saya ada yang kurang diuntungkan, ketidakuntungannya itu kalau bisa jangan terlalu banyak. Jadi seperti itu biasanya. Ya baik Bu, terima kasih sebelumnya ini atas pencerahan Ibu. Semoga saja menjadi referensi bagi saya dan untuk membuat tugas di modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual. Sekali lagi Bu, mohon pamit. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu atas